Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi, saya cintai narasumber kita, ibunda kita, Ibu Dr. Haja Lista Furustiati SH MH. Ya, beliau sebagai founder dari Gerai Lengkong, ya, kemudian juga beliau sebagai dewan pendiri sekaligus dewan pembina Yayasan Historia Tangsel, dan beliau juga sebagai wakil ya Bunda ya di Paradi ya, Paradi Tangerang Raya. Ini aktivitas beliau ini banyak sekali menumpuk ya. Di tengah-tengah aktivitas beliau, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir membersamai kita di Tangsel The Series part ataupun season 2 ini nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda sudah bisa meluangkan waktu. Kemudian juga yang saya hormati Sekjen Yayasan Historia Tangsel Mas Jenal Rada, ya sudah hadir ikut membersamai, dan juga ini kakanda saya ini Kak Ilham, ya salah seorang anggota Historia tetap dari awal berdirinya. Ini saya salut sekali dengan kakanda Ilham Prayitno ini ya. Beliau dimana setiap kali ada kesibukan beliau, di sela-sela kesibukan beliau tidak pernah ada kegiatan sekalipun dari Historia Tangsel yang beliau tidak menyempatkan waktu untuk hadir. Telat atau cepat beliau pasti hadir. Dan saya berharap juga ini bisa dicontoh juga oleh government yang lain. Padahal beliau ini bukan di bidangnya nih, beliau ini di diaspora, di bidang kepermukaan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah seni, budaya, kemudian juga sejarah, beliau sangat konsen sekali. Dan ini mau jadi catatan penting juga bagi pemerintah agar menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Seharusnya beliau ini adanya nih di Dinas Pendidikan Kebudayaan ini, di Kabit Kebudayaan khususnya ini nih, yang lebih proaktif ya, membersamai, hadir. Ini yang sudah memberikan gambaran contoh perwakilan dari government. Terima kasih ke Ilham, dan jangan pernah lelah mencintai Tangsel. Luar biasa. Dan jangan pernah lelah juga untuk membersamai kawan-kawan yang ada di Historia Tangsel. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ilham. Nah, kemudian juga ada kakanda saya ini, Kakanda Daeng Rahmat. Beliau sebagai salah satu pelaksana teknis kegiatan acara dari Tangsel The Series ini ya. Beliau mentor, beliau orang ada di belakangnya, dan juga termasuk penanggung jawab pelaksana kegiatan. Jadi yang meng-setting semua acara ini besok mau gimana, seperti apa, jadi dengan Kanda Daeng yang sudah selalu hadir membersamai sejak dari awal juga. Baik saya membuat konten mengenai konten rumah bumi, saat itu masih gabung ya rumah bumi dengan Historia Tangsel ya. Beliau sudah hadir membersamai, dan juga dengan lokasi dan tempat seperti ini, semua properti. Terima kasih buat Kanda Daeng. Semoga kedepannya ide-ide briliannya akan terus disalurkan buat Historia Tangsel lebih maju lagi ke depan. Kemudian juga teman-teman hadirin semuanya yang sudah hadir membersamai, saya sebut aja beberapa diantaranya. Ada Bang Ajis ya yang selalu aktif. Nah, kemudian juga ini ibu rumah tangga saya di sana ini ada Osari ini, Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih banget ya Osari. Osari ini Bu, Bunda, kalau nggak ada dia ini saya bingung saya mau minum apa. Jadi jadi beliau ini ibu rumah tangga saya di sini nih, selalu hadir membersamai juga ini. Laki gini Bun, cuman hari ini aja kan lakinya lagi ada kasih di luar. Terima kasih juga ya. Kemudian juga ada Bang Yadel di sana. Kemudian juga ada Tenovi, ini sarjana hukum ini nih, beliau ini akan pandu acara kita nantinya. Kemudian juga kameramen saya di sana ada Bang Rodi Karisma. Kemudian juga ada Dinda saya, anaknya ada Mega, dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang ada puluhan orang di belakang sana. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya ya. Terima kasih sudah hadir datang membersamai di acara Tangsel The Series ini nih. Salawat dan salam
puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kasih sayang dan cinta kasihnya, kita bisa bermunajat kembali dengan beliau dan beraudiensi dengan narasumber kita pada hari ini. Salawat salam juga tak lupa kita aturkan setinggi-tingginya kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada umat yang selalu setia hingga akhir zaman. Amin. Bun, acara ini Bun kita kemas dengan santai, dialogis, interaktif. Jadi karena sesuai dengan tema yang ada di dalam flyer itu, membangun hobi yang dapat menghasilkan cuan Bun. Kita melihat Bunda ini kan salah satu pelopor nih Bun, pergerakan dari UMKM Tangsel. Jadi ada beberapa kiat mungkin yang akan kita pertanyakan. Cuman alangkah baiknya kalau hal ini memang akan dipandu oleh moderator Bun. Sama-sama cewek dan kece. Kecenya sama-sama juga ini nih. Ya, anggota istirahat tetap. Untuk itu saya mungkin akan menjadi audiens di depan Bun. Saya persilakan mungkin dari adinda saya ini Novita Sari, sarjana hukum, untuk memandu jalannya dialogis kita ini, supaya bisa apa yang kita bisa dapatkan dari pertemuan hari ini bisa menjadi bekal kita dan juga masyarakat Tangsel umumnya ke depannya untuk bagaimana cara mengembangkan produk-produk UMKM yang bisa membangun ekonomi umat. Kepada adinda saya, Adinda Novi, silakan mengambil tempat menggantikan posisi saya. Saya jadi audiens. Silakan dengan segala hormat. Mangga ke depan. Sangat terhormat saya diberikan waktu di sini untuk membawakan satu pesan dari beberapa para pemilik UMKM. Bunda izin kita langsung saja ya, karena waktu juga sudah sangat-sangat deadline waktu buat Bunda. Yang pertama itu mungkin saya mewakili dari beberapa para pemilik UMKM saat ini. Apa kiat atau strategi yang akan diberikan untuk para pemula, bagi mereka yang memiliki hobi lalu menjadi cuan? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya ada juga beberapa juga yang menyampaikan ke saya, itu sangat ya. Dekat mic-nya. Kenapa ya? Ini menurut mereka pemiliknya Bunda. Kenapa sih Bun? Saya punya usaha, tetapi kok susah ya gitu, untuk membranding produk saya. Apa sih gitu? Sedangkan di kiri kanan saya dia cepat. Contohnya teman-teman seperti begini. Dia sudah lama menjalankan usahanya tersebut. Tetapi begitu dia melihat dari beberapa pemilik usaha itu hanya baru 1, 2, 3 bulan lalu dia sudah langsung ada yang datanglah di kedainya itu yang berderet begitu ya, tapi kok saya enggak ya gitu. Maka dia bertanyakan gini, harus bagaimana saya gitu. Saya sudah sosial media sudah, lalu dari teman ke teman sudah, tapi kok belum juga gitu. Jadi ingin tahu dari seperti Bunda yang sudah menjadi founder kami ya, contoh kami, itu motivasi kami semua bagi pemilik UMKM, ingin pula seperti Bunda ya berhasil gitu Bunda. Itu saja sih dari pertanyaan beberapa yang saya. Terima kasih Mbak Novi. Alhamdulillah. Tadi yang pertama adalah bagaimana di tempat umum, di kali atau di mana kan dapat ikannya bisa dijual. Nah itu juga salah satu. Yang kedua, hobinya apa? Misalkan kalau kita perempuan biasanya hobi merajut atau hobi juga masak, hobinya jalan-jalan, traveling dan sebagainya. Bisa menghasilkan cuan nggak? Pasti bisa. Karena tadi saya sampai sama Kakak Ilham juga, gimana caranya nih sampai saya bilang hidup PDG. Kakak Ilham, apaan sih PDG? Pedagang. Nah itulah kiatnya, gimana kita bisa, apapun kita bisa hasilkan cuan kalau pemikiran kita tuh sudah diawali dengan bagaimana kita bisa berjualan. Nah dari hobi misalkan mancing tadi, dia bisa dapat ikannya dijual jadi cuan. Merajut misalkan membuat sendal, sepatu, baju dari rajutan, karena hal-hal serba etnik itu sekarang ini banyak diburu ya, dan dia berbeda
dengan produksi konveksi dan sebagainya. Nah itu bisa dijadikan bahan ladang dia untuk berjualan dari rajut itu. Hobi apa lagi? Hobi membaca, hobi menulis misalkan. Dari tulisan pun dia bisa menjadi sebuah buku yang bisa dijual. Dan hobi dagang, kalau saya hobinya dagang. Meskipun profesionalitas apapun kita, tapi kalau memang udah punya jiwa berdagang, apapun yang bisa menghasilkan uang pasti ada dalam satu mindset kita tuh gimana caranya ya ini kalau kita jual, kita percantik seperti produk-produknya Gerai Lengkong, produk-produknya ibu-ibu yang mungkin hobinya bikin keripik tapi dia tidak bisa mengemas misalkan. Hobinya masak aja gimana caranya tuh masak sampai dia tuh kirimin ke tetangga-tetangga karena saking gak ada makan lagi di rumah mungkin udah bosan kali ya. Nah gimana caranya hobi itu bisa menghasilkan cuan. Nah dari hobi inilah nanti bisa menghasilkan cuan dengan dia kemas. Dari hobi tadi mancing, dari hobi merajut, hobi membuat keripik, hobi masak, sampai mungkin juga ada yang hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan itu sekarang pun bisa menghasilkan uang loh, dengan membuat podcast, dengan membuat cerita, dia keliling ke satu kafe, ke satu restoran atau ke satu wisata, dia membuat sesuatu yang memang berbeda, narasinya dia buat sedemikian rupa untuk orang tertarik dan datang. Itu kan nanti banyak yang follower, banyak yang melihat, banyak yang menonton. Nah, itulah yang akan menghasilkan cuan di sana. Jadi dari hobi-hobi itulah bagaimana kita mengkreatifkan, kita menginovasikan semua hobi yang kita punya. Tapi justru bisnis dari awal hobi ini yang akan terus bisa meningkat. Karena kalau dia nggak hobi, dia nggak suka, bisnis kalau cuma ikut-ikutan itu nggak akan lama. Tapi kalau hobi, mau dia down, mau dia lagi nggak ada yang pesan, karena hobi dia pasti akan ciptakan terus. Dia akan berganti produk, akan berganti bentuk atau apapun karena dia suka. Karena sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai, apapun itu akan dilakukan secara terus menerus. Nah, disitulah hobi itu harus terasah sehingga menghasilkan cuan. Begitu Mbak Nevi. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua itu UMKM, branding ya, branding. Nah, mengenai branding, gini, kalau kita bicara branding itu pasti kaitan itu dengan teknologi. Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita kalau kita sendiri juga tidak mau membuka diri, membranding diri kita terlebih dahulu. Baru dari situ kita akan mengeluarkan ide-ide produk-produk kita yang akan kita kasih. Seperti contoh misalkan produk-produk yang ada di dalam Gerai Lengkong itu beragam macam, sekarang udah ratusan jenisnya. Tapi kan orang nggak tahu ini dijualnya di mana ya, gitu kan? Kayak keripik sukun nih, contoh nih. Keripik sukun ini buatannya ibu anggota Persib. Nah, anggota Persib ini kan banyak seluruh Indonesia. Istri tentara itu ada ribuan. Tapi orang hanya tahu, itu loh ada loh ibu Persibnya Tangerang dia bikin keripik sukun. Tapi saya nggak tahu tujuannya di mana ya. Nah, lahirlah branding Gerai Lengkong. Karena kita jual di Gerai Lengkong, itu branding, itu namanya. Jadi sebuah produk kalau kita nggak punya nama, sulit orang untuk mendapatkan. Yang paling utama adalah bagaimana saya meningkatkan brandingnya Gerai Lengkong. Apapun caranya, saya gaptek sebetulnya Mbak Novi, gaptek banget. Pokoknya wes segaptek-gapteknya. Tapi kegayaan, pengennya gaya, padahal gaptek. Orang lain yang ngerjain sebetulnya. Kadang-kadang ya, saking saya pengen naikin brandingnya Gerai Lengkong, jadi saya juga harus naikin branding, saya juga harus bikin IG, saya harus bikin media sosial, saya harus main di TikTok. Jadi kemarin itu saya memang baru diajari bagaimana saya bisa masuk melangkah ke TikTok, bagaimana saya bisa bicara sesuatu yang lagi viral. Misalkan kemarin yang anak-anak masuk sekolah SPMB ya.
nggak SPMB yang masuk sekolah yang agak susah nih, masuk SMP susah, masuk SMA susah gitu kan. Nah saya coba masuk ke situ tuh, saya coba ikutkan suara gitu, kenapa sih kok bisa masuk, sementara untuk zonasi tetangga sama sekolah nggak masuk, padahal katanya zonasi. Nah kita coba main ke sana gitu loh, padahal ujung-ujungnya kita juga ingin membawa branding produk kita misalkan, tapi kita mengikuti mana yang lagi tren. Nah branding itulah yang nantinya kita gunakan untuk menaikkan produktivitas kita untuk dikenal di masyarakat. Seperti ini, keripik syukur, kita ada logonya dimasukkan juga gerai lengkong, karena kenapa pada saat orang ngetik gerai lengkong itu langsung keluar semua produk, ratusan produk itu akan keluar dan mereka bisa mencari. Jadi kalau tadi yang menanyakan kenapa sih kok saya udah 3 bulan belum, jangan 3 bulan, gerai lengkong tuh 5 tahun belum juga mencapai sampai nasional mungkin atau internasional. Memang lama dan harus sabar dan harus itu tadi, dari hobi kita tuh nggak akan putus asa karena kita mencintai dan kita menyukai apa yang kita lakukan. Jadi kalau untuk yang masih mau mencoba-coba atau juga mau yang memang ini adalah lahan usaha saya, terus deh jangan pernah putus asa, karena untuk meningkatkan branding kita itu memang butuh proses, karena sesuatu yang instan itu biasanya tidak akan lama. Tapi kalau kita mengikuti prosesnya, insya Allah itu akan menjadi menguatkan usaha kita ke depan. Karena dengan branding inilah kita akan dikenal. Nggak jauh-jauh deh, coba kita belajar dari Kentucky Fried Chicken. Seperti apa itu ya, Mr. Apa namanya sih, yang pencipta ayamnya itu? Dia kan juga sudah cukup usia lanjut ya, pada saat mengenalkan KFC itu dia udah usia lanjut, tapi dia terus mengenalkan meskipun awalnya ditolak sama sekali bertahun-tahun sepertinya itu, sampai akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dan dia mendapatkan nama KFC itu sudah seantero dunia mungkin. Nah itulah yang namanya branding. Kita harus punya nama dulu. Jadi untuk para pemula, pengusaha nih ya, UMKM, karena kan kita sekarang nggak boleh sebut pelaku ya, pengusaha UMKM, usaha mikro kecil menengah. Terus semangat, terus ciptakan semua produk-produk yang berinovasi, kreativitas. Karena apa? UMKM itu daya saingnya itu di inovasi dan kreatif. Beda dengan produk pabrik. Kalau produk pabrik ya memang masuknya seperti itu, bahan-bahannya keluar berdasarkan cetakan sama semua. Tapi kalau produk UMKM ini di dalamnya nih nanti bentuknya beda-beda, karena mereka adalah manual dan mereka produksinya juga produksi manual. Tapi justru di situ daya saingnya, dan disitulah kreativitas, inovasi dari rasa, legalitas, bentuk dan sebagainya. Ini yang akan menjadi seseorang, para calon konsumen menyukai, dan akhirnya repeat order seperti itu Mbak Novi. Tangsel ini kuliner itu sangat penuh. Setiap 50 meter kuliner atau 100 meter kopi-kopi shop gitu ya, yang peminatnya itu sudah banyak komunitas. Itu kalau kami katakan itu di levelnya sedang, tapi kalau levelnya di bawah, dia sudah lama duduk di kopi-kopi begitu, dia tetap dengan pelanggannya yang biasa. Ketertarikan untuk usahanya itu dia agak down juga kan, itu lebih bagus, maka tersingkirlah Bunda. Kasihan, ada yang mengatakan saya yang usahanya kecil semakin mengecil, nah usaha yang besar semakin besar. Maka dia minta tips bagaimana caranya kami itu bisa dirawat begitu Bunda. Apa sih caranya kami bisa juga dirawat, punya produknya yang bagus, bisa dapat dukungan yang bagus
bagus juga dari para pemilik usaha yang membantu juga untuk branding produknya itu. Lebihnya kepadanya gini, kerjasamanya bagaimana? Kalau seperti kita yang sudah menengah ke atas itu kan pasti tahu dengan link-linknya tersendiri, ketemulah gitu. Contohnya seperti saya pribadi, saya punya usaha lalu saya ketemu dengan Bunda, sudah gampang sekali ya, oh udah dekat. Tapi bagi mereka di bawah yang tidak tahu tetapi ingin naik, bagaimana caranya? Maka dia minta tolong dong sosialisasikan kami kepada seperti contohnya Bunda founder yang sudah luar biasa. Intinya caranya mungkin Bun. Ya, caranya bagaimana dia ingin tahu seperti itu Bunda. Kita semua tahu mungkin ya, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Kita coba belajar dari kulinernya apa namanya itu sebelum mie gacoan apa? Sebelum mie gacoan kan ramai banget tuh ya. Yang mie juga apa namanya? Bukan ramen, bukan ya? Bukan. Abnormal. Oh. Kita tahu seperti apa abnormal berjamur sekian tahun, muncul mie gacoan abnormal tengkurap. Nah begitu juga dengan usaha. Maka saya bilang kenapa? Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Setiap usaha itu ada masa-masanya di mana dia akan menaik. Pada saat dia stuck di atas, itu level tertinggi dia harus siap-siap. Karena pasti akan ada pesaing yang akan muncul. Nah begitu juga kalau kita belajar dari level bawah, kita sebagai pengusaha UMKM, kalau tadi menanyakan bagaimana sih caranya supaya kita tuh dalam waktu 3 bulan sudah langsung booming. Kita tidak bisa menentukan waktu sebetulnya. Karena ini kembali kepada proses. Yang pertama adalah apakah produk itu memang berbeda dengan produk yang lain. Ada keunikan sendiri, ada etnik sendiri yang bisa menciptakan orang untuk tertarik, datang, berbondong, mungkin juga mengantri. Saya pernah kemarin di Bekasi, subuh, pesan bubur, mau makan bubur ayam, itu antriannya panjang banget. Mungkin ada kurang lebih sekitar 2-3 meter ya Mbak. Saya pikir bubur itu enak banget nih sampai ngantri gini, sampai saya ikut antri sama kayak di Bandung gitu. Tapi saya kemarin di Bekasi kebetulan dekat rumah sakit. Begitu waktunya saya masuk, terus bubur ayamnya itu biasa saja rasanya. Uniknya itu hanya dikasih potongan kepiting di dalam bubur itu. Dan saya tanya sama abangnya, saya penasaran, kok bisa ngantrinya panjang begini sih gitu kan? Cuma beli bubur, dia hanya jual bubur ayam, sate-satean, udah itu aja. Tapi yang makan, yang mau beli, jadi dia punya sistem. Kalau kita buka warung biasa kan udah datang langsung duduk. Jadi dia di situ pakai sistem yang mau pesen antri. Jadi seolah-olah itu kan penuh orang ya kan? Padahal kursinya itu kosong. Jadi harus pesan dulu. Setelah pesan baru duduk, baru diantar. Oh gitu caranya. Strategi jadinya. Jadi semua dagang, semua usaha memang butuh strategi. Strateginya, sistemnya itu kembali kepada kita. Bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita menjalankan usaha kita, dan ada keunikan di situ. Kita bisa milih karena apa? Si pedagangnya bilang karena kalau nggak langsung yang pesennya nanti beda-beda Bu gitu. Jadi kita harus antri dulu. Jadi dianterin dulu, pesannya apa, buburnya pakai apa, lalu kita antar. Saya bilang, ini bagus juga strateginya. Jadi setiap orang itu pasti punya. Sekarang kita melihat berapa tahun sih ini mie gacoan kan? Nanti akan ada masanya di satu titik tertentu akan muncul lagi ini nanti. Dia pasti akan sambal karos kayak gitu itu. Nah, sambal karos. Terus sekarang kan lagi sambal sirwit juga, ya kan? Ini lagi naik terus. Nah, kita udah melewati masa kemarin COVID pandemi ya. Jadi ekonomi sih insya Allah mudah-mudahan kita akan terus meningkat, kuliner juga tetap meningkat karena kuliner mungkin yang masih level menengah ke bawah nih yang masih akan naik. Tapi kalau udah menengah ke atas dengan harga tinggi dan juga dengan harga-harga yang memang
kurang dijangkau dari menengah ke bawah agak sulit. Tapi kalau yang kuliner sekarang kita melihat ya bagaimana dengan program nasional kita, dengan adanya MBG, dengan adanya sekolah rakyat, dengan adanya program-program yang lain, itu sebetulnya satu kesempatan buat masyarakat untuk andil turut serta merasakan anggaran APBN, karena itu kan APBN ya program MBG ini. Disitulah nanti mungkin para pengusaha nih bisa beralih, kan udah mulai nih restoran yang sepi dirubah menjadi dapur MBG, tinggal mengajukan. Atau juga dari MBG ini kita bisa bermitra, pengusaha menciptakan apa, tadi saya ngobrol nih kan sama Akang Daeng, menciptakan lele dari sini karena kandungan gizi vitamin lebih tinggi untuk anak-anak. Mungkin bisa dibuat nugget dari lele, abon lele, terus juga tadi keripik kulit lele, terus sama tadi apa tuh yang pakai lele, roti gulung buat anak-anak sekolah, itu bisa masuk nanti. Nah, disinilah nanti akan tercipta bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera, bisa juga merasakan anggaran-anggaran dari negara yang digelontorkan langsung kepada masyarakat loh, secara tidak langsung ini kan masyarakat berperan. Nah, kembali kepada kita mau menjalankan, mau mengambil peran itu atau tidak. Karena bisnis, kita nggak bisa menciptakan kita yang mau, saya mau bisnis ini. Tapi kalau pasar tidak menghendaki, kembali juga kepada hobi kita yang senang, kita yang suka, kita buat, tapi pasar tidak menghendaki. Nah, kembali kepada apakah memang ini akan menghasilkan cuan atau hanya sekedar hobi. Tapi kalau yang akan menghasilkan cuan, kita harus juga mengikuti era keinginan pasar tentunya. Sekarang pasar lagi apa nih? Kebutuhan MBG apa? Nah, itu nanti mungkin bisa disiasati sama teman-teman pengusaha UMKM ini. Apa yang bisa diciptakan? Menciptakan sesuatu untuk anak sekolah makan yang mengandung gizi pastinya, dan ini butuh penelitian, riset dan sebagainya. Nah, disinilah nanti peran-peran para pengusaha ini bisa bersinergi, bisa menciptakan bikin nugget, bikin roti isinya lele, terus buat juga keripik kulit lele kan tadi tuh Kang Daeng bilang bisa kerjasama seperti itu, tawarkan kepada para penanggung jawab dapur-dapur MBG-nya itu sendiri. Karena kan Tangsel sendiri belum mencukupi ya, masih banyak dan mungkin tahun depan pun masih akan berproses. Kalau program ini terus berjalan, inilah yang nanti akan menciptakan rakyat, masyarakat di setiap daerah itu bisa sejahtera. Tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan. Anak-anaknya bisa sekolah dengan kecerdasan, dengan tinggi yang optimal tentunya, karena tidak ada stunting, karena sudah diberikan gizi dengan baik dan dengan sebenarnya akan menghasilkan negara yang kuat pastinya. Nah, peran masyarakat itu dipastikan harus ambil peran. Kalau tidak mau ambil peran ya kita balik lagi kembali kepada si pengusahanya ini sendiri, mau berusaha karena ingin menyalurkan hobi, sekedar hobi, atau memang berbisnis untuk mendapatkan cuan tadi ya. Itu kembali kepada masing-masing. Kalau tadi dipertanyakan gimana caranya agar bisa diterima masyarakat itu ngantri gitu, mau saya juga. Jadi kita ciptakan dulu, bisa juga menggunakan link tadi. Kalau dia nggak punya link, tadi Mbak Novi bilang, gimana ya cara bisa sih yang namanya bisnis nggak punya link? Minimal teman, minimal keluarga. Untuk mengawali membuka sebuah usaha, kan nggak mungkin nggak ada anggaran untuk promosi misalkan. Promosi itu kan mendatangkan orang-orang, mengundang untuk mencicipi. Dicicipi dulu nih, enak apa enggak sih ini rasanya. Undanglah keluarga terdekat, videoin, seolah-olah banyak yang datang. Meskipun memang orangnya itu juga, misalnya 10 orang dibikin seperti 30 atau 100 gitu kan, video share. Nah, itu salah satu cara.
main di medsos itu paling utama. Kita bisa lihat yang namanya Tuman. Pasti udah pernah kan makan di Tuman? Lokasinya di mana sih itu? Pinggir kuburan. Siapa sih, saya itu penakut banget padahal. Tapi saking penasaran, katanya di sana rame. Sekarang saya tanya, bagaimana rasanya? Kita tuh membeli suasana perkampungan, ya kan? Di suasana seperti ini jarang. Oh, itu orang dari mana-mana datang ke situ dari kota karena penasaran. Dan itulah kita nggak tahu apakah nanti akan ada masanya tertentu. Ada lagi yang akan muncul seperti tuman-tuman yang lain. Nah, seperti itulah. Jadi pada saat dia ada di puncak, dia lagi berproses naik. Disitulah para pengusaha itu harus bisa menciptakan dan juga safety untuk dia pada satu saat ada masanya dia turun. Dan itu sudah menjadi siklus ekonomi ya. Bukan hanya siklus ekonomi, siklus kehidupan lah. Kita mencontoh berapa periode Presiden Pak Soeharto menjabat, terus bagaimana beliau turun, terus kita juga mengaca kepada kepemimpinan yang berikutnya dan sebagainya. Siklus ekonomi pun akan seperti itu, hampir sama sebetulnya, dan inilah yang menjadi siklus kehidupan kita. Karena pada saat tertentu, kembali lagi, setiap masa ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Nah, disitulah peranan para pengusaha ini bisa belajar dari manapun. Belajar dari pengusaha-pengusaha hebat yang tadi saya sampaikan, abnormal, migacoan. Mungkin yang masih tetap bertahan established itu kan hanya McDonald, KFC, terus juga perusahaan-perusahaan besar, karena dia mempunyai modal yang besar juga dan itu sudah mendunia ya pastinya. Tapi seperti kita pengusaha-pengusaha yang memang kita mau merintis, yang pertama adalah proses, jalani prosesnya. Karena kalau hanya mau instan, ya wallahu alam, faktor luck aja, berdoa. Ya Bang Agam ya, Bang Agam tuh gimana nggak berproses, dia bertahun-tahun menciptakan histori Tangsel ini kan, up and down, tapi yang penting tetap hidup ya Bang ya. Nah itulah seperti itu gitu, berbisnis pun seperti itu, kita semuanya harus melalui proses itu Mbak Novi. Perkenalkan, nama saya Mega, kebetulan saya keponakan dari Bang Adam. Bicara tentang pelaku UMKM, kebetulan saya ini adalah ibu rumah tangga dan saya ini sangat hobi sekali membuat kue. Saya ini dari saya buat untuk sendiri, posting, ternyata ada yang beli, ada yang pesan banyak, setiap tahun meningkat sampai satu tahun kemarin itu saya kaget. Ternyata yang biasa kue yang saya buat itu pesanannya hanya di angka puluhan atau ratusan, tiba-tiba di atas 500. Karena branding saya yang mungkin dari mulut ke mulut, reseller, sampai ternyata fondasi saya kurang nih. Saya kekurangan karyawan untuk saya bikin kue. Akhirnya chaos di dapur. Terus pengeluaran karyawan pun nambah karena deadline kita menuju lebaran, saat itu kue kering ya, deadline menuju lebaran itu semakin dekat, pesanan membludak. Akhirnya saya mengeluarkan kos lebih untuk membayar karyawan dan otomatis adanya lembur, sampai akhirnya saya mengeluarkan konsumsi juga untuk buka puasa, bahkan sampai ada yang nginep demi kelar sebelum hari H gitu. Nah kiat-kiatnya gimana ya supaya fondasinya bagus dulu nih, di dapurnya bagus dulu, tapi balance sama brandingnya untuk reseller, jadi nggak chaos atau nggak mengeluarkan kos lebih. Kalau kita memproduksi itu harus dihitung, yang pertama adalah HPP-nya, dan itu HPP itu hitungan pokok produksi. Nah itu biaya produksi yang Mbak beli itu dari terigu berapa, telur berapa, terus bahan-bahan produksi yang lainnya, termasuk gasnya juga, termasuk ongkos warawiri transport Mbak ke pasar.
termasuk diri Mbak loh, jangan salah, karena jasa untuk pembuat itu harus masuk juga dihitung. Ini kadang-kadang kesalahan teman-teman nih pengusaha UMKM, dia hanya hitung modal, belanja modal. Terigu sekilo 12.000, minyak sekian, telur sekian, modalnya 100.000. Jadi jual 120.000 juga udah untung 20.000. Betul nggak? Dia lupa di situ ada gas, di situ ada biaya transport bolak-balik, di situ ada tenaga yang dia habiskan. Dan kalau sampai tadi pesanan banyak, itu kan ada orang yang membantu. Kenapa saya suruh hitung tenaga Mbak? Karena itu tenaga satu orang Mbak harus hitung, Mbak Mega. Tenaga Mbak misalkan dihitung untuk mengerjakan 1 kilo kue Mbak 20.000 misalkan hitung. Jadi kalau nanti ada yang ngebantuin Mbak itu 2 orang, 3 orang, itu harus dihitung. Per kilo 20.000, baru kita mengeluarkan hitungan berapa harga per kilo kue kita untuk keluar. Jadi itu di situ sudah ada biaya ongkos orang-orang yang akan membantu. Nah ini kadang-kadang kesalahan para pengusaha. Begitu dapat pesanan banyak, bingung dia karena dia harus dibantu orang lain dan orang lain harus digaji, harus dibayar. Jadi ada 2 strategi yang Mbak harus bisa lakukan. Yang pertama adalah tadi menghitung biaya HPP-nya dulu. Yang kedua adalah Mbak harus meng-hire orang-orang yang sewaktu-waktu dibantu, yang dibayarnya per jam, tidak harian. Mungkin hanya mengerjakan, membantu mengulani saja atau menggoreng saja. Nah itu harus dibedakan antara, karena memang pengusaha UMKM ini kan belum mampu membayar bulanan ya untuk menggaji SDM-nya. Jadi hanya berdasarkan pesanan satu waktu aja. Nah ini yang memang kendala jadinya. Sama di Gerai Lengkong, mungkin ada yang tahu namanya peyek petit. Peyek petit itu Mpok Desi, awalnya itu dia sama sekali udah putus asa, putus harapan, karena dia konsisten hanya menggunakan bahan tepung mokaf, modification cassava, tepung singkong. Karena dia nggak menggunakan tepung terigu, karena itu adalah gluten free dan agak lumayan mahal. Harganya tuh per toples bisa kita jual tuh 55.000 di Gerai Lengkong. Dia itu udah nggak percaya diri, tadinya sudah mau stop, nggak mau, oleh karena dia nggak mau menggunakan tepung yang lain. Nah masuk ke saya yakinkan ada pasarnya, ada orang-orang yang memang hanya mau makan tepung mokaf gluten free. Jadi pada saat masuk ke Gerai Lengkong, saya share langsung ke komunitas saya di komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang memang sudah punya 48 perwakilan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kebetulan saya sebagai sekjen di situ, saya punya otoritas penuh berjualan menawarkan produk apapun dari Tangsel. Saya share banyak sekali ternyata, karena di situ kan komunitas banyak dokter, banyak juga yang memang anaknya yang autis dan sebagainya. Pesan 2. Sampai akhirnya setiap bulan, sampai kemarin pun dari Kapolri itu pesan ribuan toples. Bingung dong dia, sama mungkin sama Mbak Mega. Sampai saya turun ke dapurnya, saya samperin ke rumahnya, kok yang nggak kelar-kelar. Karena ya itu tadi kendalanya di SDM. Ini kendala pengusaha UMKM semua. Jadi saya coba teliti lagi. Ya selama ini memang dia nggak menghitung HPP-nya itu. Jadi akhirnya saya bantu hitungkan. Akhirnya dia punya link nama-nama yang akan membantu. Jadi dia punya tetangga-tetangga nih, ibu rumah tangga yang memang tidak ada pekerjaan, yang memang berharap. Termasuk Bu Eti kerupuk RHR ya, dia juga sama dibantu tetangga. Nah Mbak Mega coba dibuat seperti itu, buat link pertemanan ataupun SDM nama kuenya Mbak Mega deh misalkan, diperjanjikan nanti kita buat kue sekian ratus toples, sekian ribu toples, hari ini kerjanya apa aja, langsung dibikin spesifik. Yang satu ngulenin, fokus ngulenin tok pokoknya, yang satu fokus ngebakar, yang satu fokus ngemas. Nah itu sudah akan terorganisir nanti, mau pesanan berapapun, alhamdulillah sekarang bisa tercukupi itu di Pok Desi.
bisa sampai ribuan. Kita kasih plus dulu buat di sini biar dia nanti nonton seneng juga nih. Itu ribuan sekarang pesenannya per toples, dan itu dia kacangnya pun enggak yang bisa gunakan mesin motongnya Kak Ilham, dia harus pakai tangan, pakai pisau manual, karena kalau pakai mesin beda dia bilang. Dan memang itulah keunikannya produk UMKM, beda dengan produk pabrik. Nah nanti Mbak Mega bisa lakukan seperti itu. Memang harus nggak bisa Mbak daripada pelanggan kabur kan, artinya karena Mbak nggak menghitung harganya. Jadi pada saat nanti belum lagi mau lebaran harga naik, dan jangan sampai pada saat kita sudah promosi harga sekian per toples, begitu mau pesen, oh maaf harganya naik, ternyata kecewa akhirnya. Jadi udah harus dihitung dari awal. Ini kan udah mau menjelang nih. Kalau perlu, kalau misalkan sekarang nih lembaga perbankan kan lagi mengucurkan anggaran buat UMKM, bisa mengajukan pinjaman. Kalau perlu kayak misalkan terigu tuh tahan berapa lama sih? 6 bulan. Stok barang dari sekarang. Telur misalkan cukup berapa lama? Kalau perlu sistem ijon ya atau apa gitu kan, di DP-in dulu dari sekarang. Pada saat nanti ada produksi, ada pesanan, kita sudah punya bahan baku, karena nanti pasti belum kita akan bersaing sama dapur MBG. Telur itu setiap hari MBG itu di ratusan ton butuh telur, nanti akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha pembuat kue kering. Nah dari sekarang lah diciptakan atau dibuat kayak semacam tenaga relawan untuk yang membuat kue, karena kita juga akan bersaing dengan yang bekerja di dapur-dapur MBG kan. Ibu-ibu juga sekarang ya alhamdulillah semua pasti pada punya pekerjaan gitu, malah justru tapi akhirnya pada ini ya negosiasi jasa ya, nego jasa itu kan. Nah disitulah nanti kita akan memang itu harus dipikirkan gitu, harga itu kue ya harus diperhitungkan dengan tenaga juga, bukan cuma bahan dasarnya yang udah Mbak hitung, tapi harus tenaga, gas, minyak, itu kadang-kadang nggak kehitung sama teman-teman tuh. Bisa selalu ingatkan, dihitung gramasinya dan sebagainya seperti itu. Ada lagi? Semangat ya, menjelang Ramadan dan Natal ini loh. Masih Natal banyak pesanan juga. Bangga bro, sekarang pesannya tuh dia mbak kita teran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam hormat Bunda. Udah berapa kali saya kesana tuh? 2 kali ke Giralengkong. Dan memang banyak inspirasi yang saya dapatkan di situ. Makanya salah satunya ini kita punya gerakan namanya Gerakan Bangun Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Kita udah mulai coba ketahanan pangan dengan berusaha untuk integrated farming. Tapi kita lagi berpikir setelah itu produknya mau diapain. Nah, kebetulan setelah saya elaborasi dan kita ambil data-data, ternyata Tangsel ini banyak penggiat peternak lele yang tidak pernah bisa keluar dari masalah. Masalahnya itu apa? Jual dengan harga murah, harga produksi tinggi. Nah, saya berpikir kita tidak menjual lele, kita menjual adalah end produknya. Kenapa? Tapi dengan syarat lele yang dihasilkan dengan CBIB, cara budidaya yang baik. Nah, sehingga omeganya tidak rusak. Karena lele itu hampir sama dengan salmon ternyata Bunda. Dan kita sekarang ini alhamdulillah sudah riset dengan Pradita, Universitas Pradita, di ada labnya. Kandungan lele yang kita hasilkan ternyata bersih, tidak ada kandungan yang seperti sebelum-sebelumnya yang dari tempat yang sana. Jadi kita sudah bisa memfilter lele yang dihasilkan ini menjadi apa. Salah satunya yang kita sedang riset ini, kita belum jualan Bunda, tapi kita udah mulai riset, udah hampir jalan 6 bulan. Targetnya bulan ke-9 kita udah mulai produksi. Jadi kita mulai dengan mengkaji apa kandungan kulitnya, apa kandungan dagingnya, apa kandungan tulangnya.
Nah, yang belum selesai ini adalah kandungan dari kotoran ininya, apakah bisa jadi kecap atau apa, belum. Apakah bisa jadi VOC atau jadi pupuk, belum. Jadi kita mau lele itu tidak ada limbah dan semua punya value, punya nilai. Dari satu buntut lele itu ada value. Jadi bukan cuma orang datang ke Tangsel itu cuma lihat lele digoreng, tidak. Ternyata bisa untuk produk lain. Dan target ke depannya kita mau bikin produksi tepung lele. Nah, jadi itu kerjasama kita dengan Pradita ingin menghasilkan tepung lele, sehingga ini menjadi salah satu alternatif selain tadi gelatinnya ya. Kalau yang itu mahal, ini bisa lebih murah dan gizinya jelas, omega 3-nya tidak rusak. Nah, yang ingin saya diskusi sama Bunda ini mengenai packagingnya nanti ke depan, karena kita udah bisa cek, kemarin kita udah bikin pelatihan Bunda, dari sini itu udah 24 ibu-ibu dengan remaja kita bawa ke Pradita, latihan di sana bagaimana membuat roti gulung lele, terus membuat bolu lele, membuat keripik lele, abon lele, terus sambal lele. Nah, itu udah mulai pokoknya perlelean. Nah, untuk minumannya kita coba kecombrang Bunda. Kita bikin combrang dengan jahe, combrang dengan kunyit, supaya ada hasanah tersendiri. Memang kita belum berani bicara produksi massal karena kita lagi mengkaji pasarnya. Target pasarnya di mana dengan harga produksinya, HPP-nya tadi, harga satuan produksinya itu berapa. Nah, yang terakhir kita menyikapi MBG. Kita lihat kemarin ada pesanan nugget lele dengan harga HPP harus di harga 500 per satu piece-nya. Ternyata kita coba riset bisa kita dapat harga itu di 450, jadi ada profit 50 perak. Tapi kan kita bicara kali banyaknya kali seringnya Bunda ya. Jadi ini ingin diskusi mengenai packagingnya, karena kan kita belum ada fasilitas itu di sini. Apakah bisa kerjasama dengan Relengkong, karena ini brandingnya Relengkong sudah ada, kita numpang dulu sambil kita juga membangun branding kita sendiri, ya kan? Saya kira itu Bun. Ada komposisi, ada legalitas. Jadi Kang Daeng juga dari hasil riset tadi itu kan lagi di riset ya sekarang ya, semua produk yang dikeluarkan dari lele itu apa saja, kalau bisa juga sudah ada nutrition fact-nya, terus sudah ada legalitasnya. Legalitas itu harus diurus, dan nanti juga ada kata-kata yang seperti tadi, apa sih kandungan di dalam lele itu, terus untuk apa aja untuk anak-anak ini manfaatnya. Tapi jangan bicara sehatnya ya, karena kita nggak boleh yang namanya produk, ini pokoknya dijamin sehat makan ini, itu udah kapasitasnya dokter itu, jadi nggak bisa juga dimasukkan di dalam makanan ya. Tapi kita mengisi kandungan dari produk yang dihasilkan dari bahan baku lele ini apa saja. Nah, itu nanti bisa, kalau untuk mengawali nanti insya Allah kita kerjasama dengan Gerai Lengkong. Jadi nanti mungkin kalau misalkan dari Gerai Lengkong keluar itu nanti dari Gerai Lengkong, karena di dalam halalnya, jadi ada nutrisi facts-nya, segala manfaatnya dan sebagainya. Nanti ada dicantumkan. Insya Allah nanti kita bisa kerjasama. Makasih ya, Kang Daeng. Kasih aplaus dulu dong buat Bunda nih, terima kasih nih. Mungkin ini yang terakhir ya Bunda, karena Bunda sudah mau. Kak Ilham dulu, Kak Ilham. Kasih statement Kak Ilham. Langsung. Hidup Kak Ilham. Aduh. Baik, terima kasih yang terhormat Bunda Rista selaku orang tua kita di Tangerang Selatan, yang nggak pernah berhenti mendukung adik-adik di Tangerang Selatan. Lebih di Historia Tangsel, Bun. Ini memang orang-orang yang unik, jadi agak aneh gitu ya. Tapi anehnya ini memang sesuatu yang nyata dan lebih berdaya guna biasanya. Ini Bang Agang, Bang Daeng, Bang Sekjen ini nggak pernah berhenti gitu loh. Sekarang ada Bang Yadel, ada Pak Novi ya. Ini terus
setiap orang ada masanya ya. Kalau Murni ini di komunitas salsa anggrek udah paling aneh lah. udah paling suhu senior beliau dan yang lain-lain juga. Nah hari ini saya yakin ada keberkahan tersendiri. Buktinya Bang Daeng ditawarin, insya Allah nanti akan di branding dengan kemasannya, ya kan. Novi tadi juga dapat arahan yang memang dari pengalaman jam terbangnya Bunda Rista yang sudah rutin ya di dunia UMKM, dan Pomega yang anak muda yang ternyata ponakannya Bang Agam yang sudah bisa dapat pesanan sekian topesnya, harusnya jadi pemuda pelopor nih di Spora. Iya, pemuda pelopor yang bisa mempelopor yang anak muda Tangsel untuk lebih berkreativitas. Saya baru kemarin ke Wonogiri, Bu. Begitu mampir diajak makan sama teman saya, itu ada rumah makan. Jadi teman saya bisa makan gitu, tahu itu rumah makan enak, karena itu dia punya sekolah, punya TK. Teman saya bisa ngomong, oh nggak Bang, anak TK sekarang itu kayaknya lebih produktif diajarin untuk mereka berkreativitas. Jadi TK anak itu setiap sebulan sekali pasti ada market day. Kan kalau market day ini kan mengajak anak kecil ya untuk selalu bisa berusaha mandiri, tengah malam sibuk sama orang tuanya, walaupun orang tuanya pada protes, akhirnya diganggu tuh. Kalau anak kecil biasanya kan kalau belum selesai nggak mau tuh. Gitu. Jadi dari sekolah itu sudah mulai diajarkan anak-anak untuk lebih mandiri, tidak hanya ke eksakta, ke pengetahuan. Karena faktanya sekarang urusan S1 juga belum tentu kerja kan gitu ya. Nah ini yang harus jadi tantangan. Dan saya tertarik tadi masalah branding, framing. Jadi kalau kita di government itu biasa kalau dekat itu pasti tuh kata kuncinya itu. Inovasinya apa? Proyek perubahannya apa? Kalau sudah punya proyek perubahan, ada inovasinya di situ. Kalau sudah ada inovasi, inovasinya bisa punya brand ya? Bisa di branding ya? Setelah di branding bisa punya framing ya di mata masyarakat. Saya lihat kaosnya Pak Sekjen, game kreator, YouTube channel, ya kan? Pada hari ini beliau pakai ini salah satu untuk membranding, iya kan? Karena brandnya Kang Denny ini Denny kreator. Setelah kita itu berarti ada di YouTube ya, Denny kreator channel. Nanti kita buka lah. Berarti ini upaya dia membranding YouTube-nya. Setelah kita buka ternyata keren ya, berarti udah berhasil tuh memframing masyarakat tuh. Ya kan? Nah ini yang harus kita upayakan sehingga para pengusaha kita bisa lebih bergeliat nantinya. Dan saya yakin kalau sudah punya framing depan masyarakat, insya Allah nggak ada lagi tuh yang gulung tikar tuh, mereka akan mudah bersaing. Dan kita doakan semoga semua UMKM Tangsel bisa daya guna sehingga bisa menuntaskan pengangguran, kemiskinan di Tangsel asal citanya Pak Prabowo tersampaikan. Jadi saya cukup sekian, terima kasih, salut buat Kang Agam dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, juga benar-benar Pak Sekjen. Pak Ketua, boleh ditutup? Tutup. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Bunda kita hari ini bisa menjadi motivasi kita semua. Kedepannya kita bisa lebih baik, lebih maju dalam UMKM di Tangsel ini yang lebih unggul. Terima kasih, Pak Ketua. Ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi acara kita pada menjelang sore hari ini berjalan dengan baik, lancar semuanya, dan sungguh sangat beruntung sekali kita mendapatkan beberapa kiat-kiat strategi marketing yang dipaparkan baik dari narasumber maupun teman-teman semuanya ya, sebuah pengalaman sangat berharga. Kalau bicara dengan Bunda, memang kalau yang saya lihat memang sudah pakumnya memang. Ketika kita berbicara masalah UMKM, saya rasa dengan Gerai Lengkong itu, ini membangun Gerai Lengkong juga itu perkembangannya ini nih. Beliau dari Gerai Lengkong pertama itu sewa ruko kecil, itu ruko itu di Rawabuntu, ditambah beliau sehingga membangun Gerai Lengkong, beliau mencoba untuk membuka, melebarkan sayap lagi dengan warung lengkongnya, ditambah dengan kesibukan juga lagi itu